Jadi saya mau bertanya itu tentang sejak kapan usaha itu dirintis atau dimulai? Sejak tahun berapa gitu? Saya mulai sedikit cerita ya Mas ya. Sebenarnya usaha ini tuh udah dari dulu orang tua saya itu udah pernah mencanangkan usaha ini, terus sempat berhenti karena kondisi mereka tidak bisa mengikuti perkembangan. Akhirnya orang tua beralih profesi, berhenti lama. Dan itu sekarang kita sudah berkeluarga, kita memulai lagi mencoba untuk mengeksiskan kembali dengan berganti wajah. Kita mulai lagi sekitar 6-7 tahun yang lalu. Kita mulai rintis lagi, kita mulai dari awal dengan mencoba mengerti, belajar mengerti perkembangan yang ada. Seperti itu. Kalau tidak salah itu usahanya dirilis itu sewa sound system itu ya, sama punya usaha toko bangunan. Iya, kebetulan itu sound system itu berawal dari hobi suami yang suka dengan itu, dan itu yang dilakukan orang tua dulu. Dan untuk toko bangunan itu karena sebelumnya membangun ini lagi udah merintis, ibaratnya bekerja di situ di bidang itu, dari mulai bekerja sampai dapat bayar sampai akhirnya berinisiatif untuk membuat toko bangunan. Karena kebetulan di sini tuh juga jauh kalau mau beli bebas, ya kita mengambil kesempatan untuk menyediakan untuk setidaknya untuk warga sini dulu. Itu dulu. Berarti Anda sendiri dan suami Anda sudah punya pengalaman dalam bidang tersebut? Ya, kurang lebih seperti itu. Meskipun masih banyak belajar lagi. Karena kan di bidang seperti itu kita tidak bisa monoton atau dengan hanya yang pernah kita jalan seperti apa, karena semakin berkembang, jadi kita juga harus mungkin bagus juga ada sedikit pengalaman dari yang terdahulu. Iya, yang mau saya pertanyakan tuh, kenapa Anda memilih usaha tersebut? Padahal kalau dilihat-lihat kan usaha itu kayak terlalu mengambil resiko, untuk mendapat peluang itu lebih sedikit. Iya, itu kita ngambil peluangnya itu gimana? Kalau yang sound system itu dari hobi dulu suka, Ya. itu terus dikembangkan untuk bagaimana supaya hobi itu bisa menjadi yang menghasilkan. Seperti itu. Terus kalau untuk toko bangunan itu kita mencoba mencari peluang yang ada di sini. Dengan kalau toko bangunan pada umumnya itu mereka itu juga buka pada jam-jam istilahnya jam kerja pagi sampai sore jam 4. Itu karena kita di sini untuk lokasinya juga di rumah, di lingkungan sendiri dekat dengan rumah, itu kita bisa menyediakan sampai malam. Dan itu efektif sekali ternyata, karena orang-orang yang pada siang hari bekerja, mungkin mereka ingin mengerjakan sesuatu, mencari sesuatu, itu yang tadinya kalau di luar kesulitan tahu di sini ada seperti langsung ke sini. Jadi kita nyari pasar seperti itu yang mungkin dari yang lainnya itu tidak tidak terambil atau tidak bisa tercover oleh mereka. Kita ambil peluang seperti itu. Kita juga ada menyediakan yang toko yang di luar. Berarti udah itu ya, mempunyai cabang ya? Alhamdulillah ya. Itu yang di sana pun kita bukanya juga nggak hanya sampai jam 4, tapi sampai sekitar jam 7 malam itu masih bisa melayani. Jadi kita mengambil kesempatan
orang yang membutuhkan di saat setelah itu. Kalau untuk yang siang hari itu memang kita saingnya banyak, dan dari segi harga alhamdulillah kita punya supplier yang bisa apa itu, jadi harganya agak miring lah, berbeda, jadi bisa untuk menjadi apa pilihan dari konsumen tertentu kita. Iya, ya. Seumpama ini ya, apa, usaha yang Anda rilis kan termasuk usaha yang ibaratnya tidak suatu saat orang itu membutuhkan, otomatis orang membutuhkan jasa-jasa dari usaha yang Anda kelola itu kan untuk beberapa kegiatan tertentu atau beberapa kayak event-event tertentu. Lah kalau seumpama ini ya, baru-baru ini kan emang sampai sekarang masih ada yang namanya pandemi COVID. Nah untuk itu bagaimana pengaruhnya terhadap usaha Anda ini? Ya, pandemi COVID ini memang sangat berpengaruh sekali ya, tidak hanya untuk semuanya, dan itu merata itu memang besar sekali Mas pengaruhnya. Untuk income kita aja, untuk pemasukannya itu kita hampir berkurang sekitar 75%. Jadi sekitar 25% yang kita dapat itu pun yang kita jalani selama ini itu kebanyakan itu order-order yang ada order masuk, tapi bukan order besar atau besar, itu hanya untuk apa ya, untuk memfasilitasi misalkan kegiatan pemerintah atau instansi-instansi seperti itu. Terus untuk apa, untuk perataannya itu untuk pelayanan vaksin seperti itu. Kalaupun untuk pernikahan itu dengan anggaran yang tentunya jauh lebih kecil, karena juga dengan peraturan yang ada dari pemerintah itu, sehingga itu memang sangat-sangat berpengaruh. Jadi kita juga harus menyeimbangkan dengan bagaimana agar bisa apa, menutupi atau apa, untuk tetap bisa memperkerjakan karyawan yang ada itu. Kita coba untuk masukkan dengan yang toko, untuk toko bangunan itu. Jadi ada beberapa karyawan yang memang harus sementara diliburkan sewaktu kemarin pas itu sangat sepi dan harus berhenti total itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik keadaan, sudah seperti ini, berangsur naik itu, yang kita liburkan bisa kita panggil kembali. Terus ini saya dengar itu Anda menjalankan usaha ini saling support dengan saudara ya, katanya saudaranya itu kayak apa, penyewaan alat-alat pesta seperti itu. Ya, itu dengan adik. Jadi kebetulan adik menjalankan itu, jadi kita bisa satu paket, dan kita juga melayani misalkan untuk saat ini ya kita ada persewaan alat sama sound system, tapi kita bisa menerima full paket dengan kita nanti bekerja sama dengan partner-partner kerja kita yang lainnya. Jadi kita bisa menerima, misalkan Anda mau mengadakan hajatan, oh saya mau pernikahan ini dengan konsep ini, minta ini, kalian itu bisa kami melayani, sehingga kami bertanggung jawab untuk sepenuhnya acara, meskipun itu tidak kami, tapi kita bersama dengan partner-partner kita yang lainnya. Jadi kita bisa jalan semua, dan apa, setiap adik ada order kita juga masuk, kita ada, kita tarik, jadi kita bisa saling bekerja sama dan bisa jalan bersama-sama. Bagaimana cara Anda mempromosikan usaha Anda tersebut? Untuk promosi itu kita coba untuk bisa itu ya Mas ya, partner
yang ada, terus relasi dari kita pakai, terus kita juga masuk ke event-event, misalkan ada event kayak apa, lomba sound system itu kita ada, jadi biar orang itu juga tahu tidak hanya di wilayah sini, di luar juga tahu, oh, di sana ada ini, dan kita pakai untuk promosi seperti itu kan. Yang tadi itu juga pekerjaannya itu pengajar itu juga mempromosikan untuk teman-temannya juga. Untuk sementara itu juga sebenarnya untuk promosi itu juga kita rasa juga belum maksimal. Jadi yang kita kerjakan itu kita belum maksimal, masih harus ada cara promosi yang lain yang untuk memaksimalkan agar produk kita itu atau jasa kita itu bisa dikenal dan digunakan untuk banyak orang. Selama ini yang kebanyakan yang datang itu juga dari misalkan yang dari mulut-mulut, misalkan panjenengan pakai jasa kami, panjenengan pas sampaikan ke teman, sampaikan ke saudara, atau mungkin nanti ada yang di hajatan itu setiap ada hajatan kita juga pasang Pak Pratika, kita ada tulisan ini dari kita untuk persewaan kita, ini nama kita. Jadi tamu yang datang pun misalkan mereka puas dengan apa jasa yang kami berikan, mereka bisa melihat, oh ini dari ini toh, dari ini, dan setiap mungkin dari barang persewaan atau sesuatu atau apa itu kita juga ada, kita tambahkan label untuk nama kita beserta alamat atau nomor telepon itu ada. Jadi misalkan kita hadir di undangan dan kita ada, oh ini kok bagus ya acaranya ini, ini kok bagus, besok kita punya hajatan pengen, kita bisa pakai itu dan seperti itu. Sementara promosi itu yang baru kita jalankan. Apakah Anda sudah memikirkan atau belum tentang promosi digital? Soalnya kan untuk ya saat ini juga kan kayak paling mudah kan handphone, semua orang pasti memiliki handphone, walaupun ada beberapa yang belum. Cuman apakah Anda belum memikirkan tentang promosi digital tersebut? Soalnya kan promosi digital Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencetaknya, Anda cukup meng-share lewat sosial media atau lewat platform-platform lainnya seperti website dan lain-lain. Ya, sebenarnya itu sudah kita sudah ada pikiran seperti itu, membayangkan seperti itu. Misalkan karena kan kalau kita lihat di Facebook misalkan atau Instagram itu juga ada iklan yang iklan berbayar itu ada, tapi untuk kita sampai saat ini tuh masih nyari untuk apa yang skill di bidang itu untuk membuat kita promosi seperti itu. Selama ini yang promosinya masih lewat WhatsApp, itu lewat status WhatsApp, hanya seperti itu, belum baru terpikirkan tapi belum terrealisasi karena kita memang secara apa dari orang yang kita butuhkan untuk itu kita belum ada, belum ketemu untuk yang harus benar-benar yang tahu tentang apa digital juga untuk program seperti itu, untuk pengiklanan seperti itu. Insya Allah itu juga sudah terencana, kita baru masih nyari untuk orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan kita untuk bisa mempromosikan kita lewat internet. Berarti intinya Anda itu masih kekurangan tenaga kerja dalam bidang promosi tersebut ya? Iya, betul sekali Mas. Untuk yang itu kami memang belum sudah terpikirkan ada seperti itu, karena untuk di bidang itu kami sendiri tidak begitu menguasai, jadi kita berusaha untuk mencari orang yang bisa dan cocok, tentunya bisa bekerja sama dengan alur yang sudah kita jalankan sekarang, karena bekerjasama kan harusnya memang ada kecocokan sesama apa partnernya itu. Jadi itu yang masih kita cari, kita belum ketemu sampai saat ini. Mungkin itu saja yang
saya tanyakan. Ibu Ning, terima kasih udah menyempatkan waktunya. Iya, Saya ganggu malam-malam seperti ini. nggak apa-apa Mas, santai aja nih, udah jam santai kok, udah selesai.